Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya Pendeta Arul Bastian Putar-Putar kembali menemui Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan memberikan salam dalam kasih Kristus Tuhan kita yang hidup. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya percaya Bapak Ibu sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan juga sahabat RPKM yang terus setia mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan yang menjadi renungan firman Tuhan hari ini. Saya ambil dari beberapa ayat Alkitab, yaitu berhubungan dengan janji pencurahan Roh Kudus dan penggenapan pencurahan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan dalam Yoel pasal yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita dari Yoel pasal yang kedua, ayat ke-28. Saya akan baca sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai yang ke-29 berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendengar penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Jika ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saya akan baca satu ayat lagi dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh di Samaria sampai ke ujung bumi. Ini perkataan Yesus kepada orang-orang Galilea atau kepada orang murid-muridnya. Dan saya baca satu ayat lagi dikatakan dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 saya akan baca khususnya ayatnya yang ke-16. Ayat 16 berkata demikian. Aku akan minta kepadamu, aku minta kepada Bapa. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang dimaksud dengan penolong yang lain ini? Adalah Roh Kudus, ya, pribadi yang ketiga dari Trinitas, Roh Kudus. Jadi ada penolong yang lain itu menggunakan kata allos. Allos itu berarti yang setara dengan Tuhan. Ya, bukan bahasa yang lain menunjuk kepada manusia, ya, atau ciptaan yang lain, bukan. Ya, bukan. Tetapi menunjuk kepada siapa ini? Penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, ya. Yesus juga dikatakan penolong yang lain tapi diartikan sebagai pengantara. Tapi Roh Kudus, penolong yang lain yang setara dengan Allah, disebut sebagai penghibur. Nah, ini semua ayat yang saya baca tadi, ini adalah nubuatan. Yang pertama adalah nubuatan Yoel. Jauh sebelum Yesus datang berinkarnasi ke dunia ini, Yoel sudah menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, kemudian Yesus katakan lagi, ya, ada lagi di kitab Perjanjian Lama mengatakan, dalam kitab Yeskiel juga mengatakan demikian, bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan. Yesus sebelum kenaikannya ke surga juga mengatakan itu. Sebelum dia mati, ya, sebelum dia bangkit juga Yesus sudah pernah mengatakan itu, bahwa akan rohku akan dicurahkan, roh akan datang, bahkan diminta, aku akan minta kepada Bapa. Ayat tadi katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolongnya? Itu Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini masih dalam bentuk nubuatan. Tapi kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama bahwa di kitab Kisah Rasul yang pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, ini sudah ada penggenapan pada saat Pentakosta, ya. Dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, Roh Kudus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan telah yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa Rohnya akan dicurahkan, akan minta kepada Bapa. Tidak membiarkan murid-murid itu menjadi yatim piatu, tidak membiarkan, tapi diutus itu Roh kebenaran, yaitu Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus itu untuk apa? Supaya menolong mereka mengerti siapa kebenaran, yaitu Yesus Kristus, supaya mereka hidup dalam kebenaran, supaya mereka terus-menerus mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus itulah yang sudah ada dicurahkan ke dunia ini. Yang penting pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu telah dicurahkan. Roh Kudus itu sudah ada di dunia ini. Sudah terjadi dan sekali untuk selamanya, dan tidak akan pernah terulang lagi dengan pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan lagi kita berdoa dalam 10 hari, berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Sudah ada. Yang penting sekarang bukan lagi untuk dicurahkan, karena sudah digenapi Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam 10 hari kita berdoa itu sangat baik. Tapi yang kita berdoa bukan lagi pencurahan Roh Kudus, tapi berdoa supaya banyak orang yang mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus, menerima Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus, supaya dibukakan hatinya menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus diterima dalam kehidupannya dengan cara apa? Tentunya mendengarkan Injil. Ketika dia mendengarkan Injil, Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja pada saat itu, membuka hatinya sehingga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tentunya kalau belum mau menerima, ya berarti belum saatnya. Belum saatnya, mungkin ada waktu yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Doakanlah. Yang kedua, doakanlah supaya Injil terus diberitakan selama 10 hari itu, supaya banyak orang, jiwa-jiwa diselamatkan di bangsa-bangsa ini, di dunia ini, di Indonesia, terutama di daerah-daerah pelosok pedalaman yang belum dijangkau dengan Injil. Ya, suku-suku masih banyak di suku-suku Papua ke puncak sana belum mendengarkan Injil. Kita doakan. Ini yang kita doakan. Kemudian pada saat kita berdoa dan memperingati kedatangan Roh Kudus, dalam menanti kedatangan Roh Kudus, hanya memperingati, bukan lagi berdoa, hanya memperingati. Apa yang kita lakukan? Doakan semua hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang sedang pergi melayani Injil. Mungkin mereka ke kota-kota, mungkin mereka ke pedalaman, mungkin mereka ke desa-desa, harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya demi Injil. Ini harus kita doakan mereka, kita topang mereka dalam doa. Mereka yang sudah melayani, ya, di pedesaan, di gunung-gunung sana, mereka berteriak, mereka butuh doa kita. Karena itu kita berdoa supaya mereka setia beritakan Injil, sekalipun banyak tantangan, hambatan kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdoa dalam 10 hari itu untuk banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya bangsa ini aman. Dengan pertolongan Tuhan, dijauhkan dari segala teroris, dijauhkan dari segala teror-teror untuk gereja, teror-teror untuk rumah ibadat, dijauhkan. Ini yang harus kita doakan. Kita doakan tempat-tempat di daerah-daerah di mana terjadi musibah bencana alam, ya, karena banjir bandang, banyak yang korban. Kita doakan. Lebih baik itu kita doakan daripada kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Tidak lagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Beritakan Injil. Setelah kita berdoa, beritakan Injil Bapak yang kasih Tuhan. Karena saksi menjadi saksi Kristus adalah mutlak bagi setiap orang percaya. Mutlak bagi setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, ketika ada Roh Kudus berdiam dalam hatimu, Roh Kudus mengatakan, saksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak berdiam roh kita, karena roh itu mengatakan keselamatan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu harus kita bagikan kepada orang lain, harus kita beritakan. Inilah yang dikatakan oleh Injil, yaitu Yohanes, oleh Yesus Kristus sendiri, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bersyukurlah itu semua karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah itu karena semua anugerah Tuhan. Saya akan baca suatu ayat firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 1 ayat kedua mengatakan ini, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat, dan berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka, Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat ini kita lihat bersama-sama, dikatakan jemaat Allah. Bukan hanya jemaat di Korintus, jemaat Allah, kita pun jemaat Allah, karena kita sudah percaya kepada Kristus.
Ya, jemaat Allah dikatakan di sini, kita perhatikan baik-baik, adalah sudah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita ini menjadi orang-orang kudus, diberikan status sebagai orang kudus, ya. Nah, status sebagai orang kudus, tetapi kita masih berjuang supaya hidup di dalam kekudusan. Peliharalah hidup dalam kekudusan. Dikatakan oleh Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kudus. Mengapa? Roh Kudus sudah berdiam dalam hidup kita. Namanya juga Roh Kudus, berarti Roh Suci, dan menolong kita supaya kita hidup kudus di dalam Tuhan. Ini yang harus kita lakukan secara kasih Tuhan. Bukti bahwa kita sudah menerima Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, maka kita harus terus-menerus memelihara hidup kita dalam kekudusan. Dengan kekudusan itu kita bisa menyaksikan Injil kepada orang lain. Dengan kekudusan itu terutama kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang bersaksi. Jadilah saksi Kristus yang terus berdoa. Jadilah saksi Kristus memelihara hidup dalam kekudusan. Jadilah saksi Kristus hidup dalam terang Kristus dan menjadi garam dimanapun kita berada. Sekali lagi, Roh Kudus telah dicurahkan, membuka hati kita bagi mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Buka hatimu, Roh Kudus akan tinggal dalam hidupmu untuk selamanya. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan ini akan dilanjutkan setelah kita menerima Roh Kudus. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Setelah Roh Kudus berdiam dalam hati kita, tinggal dalam hati kita untuk selamanya, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Ikuti renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa dibagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati.